Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pejabat Gubernur Banten, beserta Ibu, beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, hadirin hadirat yang hadir baik secara langsung maupun melalui virtual. Pertama, saya ingin menyampaikan syukur alhamdulillah bahwa hari ini kita dapat menghadiri acara yang sangat baik ini dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2022, dan sampaikan terima kasih kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menginisiasi tentang masalah santri digital. Santri adalah pejuang bangsa. Peringatan Hari Santri Nasional pertama adalah penghargaan terhadap para ulama, para santri yang telah berjuang untuk negeri ini, tetapi juga menjadi contoh dan untuk diteladani oleh para santri sekarang. Hari Santri ditetapkan berdasarkan peristiwa lahirnya fatwa jihad melawan penjajah pada 22 Oktober 1945 yang lahir fatwa jihad wajib ain memerangi Belanda yang akan kembali ke Indonesia, yang menginspirasi lahirnya Perang 10 November, dan santri dan seluruh rakyat Indonesia, terutama di Jawa Timur, berjuang bersama-sama mengusir Belanda. Hari 10 November dijadikan sebagai hari pahlawan, dan yang memberi inspirasi 22 Oktober itu dijadikan Hari Santri Nasional. Sebenarnya Hari Santri Nasional, gerakan santri itu sudah jauh lebih daripada itu. Bahkan justru yang menginspirasi kebangkitan nasional. Mulai dari akhir abad ke-19. Salah satu peristiwa penting yang memberi inspirasi lahirnya kebangkitan nasional adalah terjadi di Banten, yaitu yang disebut Geger Cilegon 1883, yang oleh Profesor Sartono Kartodirjo disebut sebagai religious revival, kebangkitan agama. Tapi sebenarnya menurut saya yang lebih tepat adalah bukan religious revival, tapi santri revival, kebangkitan santri. Itu dipimpin oleh Kiai Wasid dan para kiai, para santri yang lain. Itu juga terinspirasi oleh salah seorang ulama Indonesia yang disebut Syekh Abdul Karim dari Tanara. Itu Syekh Abdul Karim Tanara ini paman daripada Syekh Nawawi.
Jadi ada 3 orang tokoh ulama di Tanah Raini, Syekh Nawawi, Syekh Abdul Karim, dan Syekh Marzuki. Syekh Abdul Karim inilah pimpinan tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah yang melahirkan tarekat Kiai Asnawi Caringin di Banten, Kiai Khalil Bangkalan, Madura. Selain beliau murid Syekh Nawawi, juga murid Syekh Abdul Karim dalam tarekat. Kemudian juga di Beranggen, Kiai Musleh Jawa Tengah. Kemudian juga di Purworejo, Merjan, Syekh Zarkasi, itu kakeknya dari Gus Halwani Purworejo, Merjan, dan hampir seluruh Indonesia itu dari Syekh Abdul Karim. Ketika beliau kembali ke Indonesia, sebelum berangkat ke Mekah, beliau mengatakan, saya tidak akan kembali ke Indonesia, ke Jawa waktu itu, Indonesia belum lahir, kalau Belanda masih ada di sini. Karena itu kemudian murid-murid tarekatnya bangkit untuk melawan penjajahan Belanda. Syekh Marzuki pun kembali dari Mekah ke sini dan memimpin pertemuan melawan pemberontakan Belanda di Masjid Agung Tanah Raini. Itulah yang menginspirasi lahirnya Geger Cilegon yang kemudian dikatakan sebagai kebangkitan agama, yang sebenarnya juga kebangkitan santri, yang akhirnya menginspirasi lahirnya kebangkitan nasional. Kenapa mereka begitu berjuang? Karena di kalangan santri terpatri semboyan hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian dari iman. Karena itu di kalangan Nahdlatul Ulama selalu dinyanyikan ya lal watan, hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Karena itu mereka siap mengorbankan jiwanya demi tanah air, demi kemerdekaan, demi terjaganya tanah air. Dan mereka juga telah menginisiasi yaitu lahirnya kesepakatan nasional bersama elemen yang lain yang saya nyebutnya yaitu sebagai Al-Mitsaqul Watani, yaitu kesepakatan nasional yang harus kita jaga sebagai perkat daripada kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Mereka santri-santri dulu berjuang. Lahum ma kasabu. Bagi mereka apa yang telah mereka lakukan. Bagi kita adalah walana ma kasabna. Bagi santri sekarang apa yang harus kita lakukan? Tantangan kita berbeda dengan tantangan masa lalu. Mereka berjuang melawan Belanda, sekarang adalah berjuang melawan kebodohan, melawan kemiskinan, dan mewujudkan Indonesia emas tahun 2045. Untuk mewujudkan Indonesia emas, maka kita harus menyiapkan yaitu santri-santri yang memiliki kemampuan, keterampilan, supaya cita-cita Indonesia emas bisa terwujud pada saatnya. Tantangan kita sekarang adalah berjihad di bidang ekonomi. Namanya jihad iktisadi. Bukankah ada hadis yang mengatakan man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi, siapa yang mencintai dunianya membahayakan akhiratnya. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, mencintai dunia itu adalah sumber kesalahan. Kan kita harus menjauhi dunia. Itu ada pengertian yang keliru. Ada semacam kekeliruan dalam memahami hadis ini.
Syekh Nawawi Al-Bantini mengatakan bahwa yang dimaksud dari hadis itu al-muradu al-hubbul ladzi yahmilu ala irtikabi nahyin wa tadyi'i amrin. Itu kata Syekh Nawawi. Yang cinta yang tidak benar itu, yang dicela itu, yang berbahaya itu, cinta yang membawa kita sampai melaksanakan hal-hal yang dilarang dan menyia-nyiakan atau melalaikan hal-hal yang diperintahkan. Artinya karena kecintaannya kepada dunia, kemudian hal yang dilarang, hal yang kemudian menjadi kewajiban, itu kita tinggalkan. Itu cinta yang tidak benar itu. Wa amma mutlaqul hubb wa huwa minal amril jibili, adapun murni cinta yang proporsional, ya, itu adalah merupakan watak pembawaan dan sifatnya manusiawi, normal. Jadi itu tidak menjadi masalah. Bahkan di kalimat yang lain beliau mengatakan al-jihad fi talabir rizqi ma'al qiyami bihuquqillahi min ghairi taqsirin laisa dalilan ala ummi ainil qalbi bal huwal jihadul akbar. Berjuang mencari rezeki dengan tetap menegakkan hak-hak Allah tanpa melalaikan kewajiban bukan menunjukkan itu sebagai hatinya menjadi buta, melainkan itu adalah jihadul akbar, jihad besar itu namanya itu. Kita tetap menjaga prinsip-prinsip agama dan kita berjuang mencari rezeki untuk kepentingan keluarga, pengertian masyarakat, untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu hukumnya jihadul akbar, jihad juga itu. Itulah jihad akbar yang sedang kita hadapi sekarang ini, yaitu jihad ekonomi dan jihad digital. Ya, ini saudara-saudara sekalian, ini jihad ekonomi dan jihad digital. Ekonomi kreatif dan ekonomi digital sesungguhnya adalah dua sektor yang berbeda. Namun kini kian bergantung satu sama lain. Industri film dan musik misalnya sudah ada sebelum kemunculan teknologi digital. Teknologi digital kemudian membawa perubahan fundamental dalam industri tersebut, mulai dari produksinya hingga bisnisnya. Kreativitas yang bersumber dari diri manusia dan lingkungannya diwujudkan dalam bentuk barang dan jasa kreatif dan disebarkan dengan cara-cara baru sejak kemunculannya teknologi digital. Kini rasa-rasanya hampir tidak mungkin berbicara tentang industri kreatif tanpa inovasi melalui sarana digital. Konten-konten kreatif diproduksi, didistribusi, dan dikonsumsi melalui berbagai platform digital. Itulah mengapa jika kita ingin merebut peluang dari sektor ekonomi kreatif, kita mesti memahami juga perkembangan teknologi digital, dan memang sudah seharusnya peluang dari sektor ini kita menangkan. Pertama, laporan PBB menyatakan industri kreatif sangat mungkin dikembangkan di setiap negara, namun belum optimal di banyak negara berkembang. Yang kedua, industri kreatif tetap menjadi sektor yang menjanjikan di tengah muramnya perekonomian akibat macam-macam hal, macam-macam soal, pandemi, perubahan iklim, krisis geopolitik, dan kenaikan harga. Industri kreatif terbukti dapat menombang pencapaian pembangunan berkelanjutan. Saat negara-negara menerapkan pembatasan akibat COVID-19, ekspor jasa kreatif global bertahan paling baik dibandingkan jasa lainnya
yang mengalami penurunan hingga 20%. Ketiga, di masa depan, kecerdasan buatan akan menggantikan posisi manusia di banyak lapangan kerja. Namun hasil penelitian saat ini menunjukkan bahwa sektor kreatif sulit digantikan oleh mesin, karena kreativitas dibentuk oleh beragam faktor seperti sosial, budaya, lingkungan, serta nilai-nilai. Sejauh ini teknologi digital menjadi tandem yang menguatkan kreativitas manusia. Hadirin yang berbahagia, pada peringatan Hari Santri Nasional tahun 2020 ini, saya ingin mengingatkan kembali bahwa di abad teknologi seperti sekarang ini, jihad para santri tidak hanya dilakukan di dunia nyata, tetapi juga di dunia digital. Jihad digital bisa diwujudkan dalam bentuk dakwah moderat secara digital maupun jihad ekonomi secara digital. Ini saya kira dakwah tadi sudah disinggung, dakwah kita harus menggunakan juga media ya digital supaya jangkauannya lebih besar, lebih banyak untuk melawan ya jihad-jihad yang destruktif. Untuk melawan juga upaya-upaya destruktif, upaya-upaya radikalisme. Saya kira ini Pak Boy ini ya, katanya ada orang yang tidak pernah berinteraksi dengan orang lain, tahu-tahu menjadi radikal. Ternyata melalui media, dibangun, dibina melalui media. Karena itu menjadi penting. Ya. Oleh karena itu para santri mesti dilengkapi dengan pengetahuan dan keahlian di bidang teknologi digital untuk melakukan dakwah maupun melakukan kerja kebaikan-kebaikan yang memiliki nilai ekonomi maupun juga nilai-nilai kebaikan lainnya. Perbincangan sekarang ini bukan hanya dengan mulut, tapi juga dengan ya tangan perbincangannya. Dalam Al-Quran disebut la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan dalam banyakkan perbincangan, enggak ada gunanya perbincangan, diskusi, ya berbagai macam, tidak ada menurut Al-Quran la khaira. Semuanya tidak ada kebaikan. Illa, nah ini kecuali 3 hal saja. Man amara bisadaqatin, yaitu memerintahkan sedekah. Sedekah ini kata ulama sesuatu yang sifatnya menggerakkan ya, baik sedekah wajib, zakat kata Syekh Nawawi, maupun sedekah sunnah untuk pembangunan fisik yang sifatnya hissiyat, fisik. Dana, pengumpulan dana, mobilisasi dana untuk membangun fisik. Au ma'rufin nomor 2-nya, atau sesuatu kebaikan yang non fisik, ide, gagasan, rintisan dan berbagai macam. Ya, ini seperti ini. Ini memang tidak fisik, tapi ini gerakan-gerakan yang saya terima kasih kepada Menteri Kreatif. Teruskan ini gerakan ma'rufin namanya ini. Ini akan membawa perubahan besar di lingkungan santri dan untuk bangsa dan negara. Yang ketiga adalah islahin bainan nas, yaitu mendamaikan antara manusia. Bukan antara umat Islam, bukan antara bangsa Indonesia, bukan bainal muslimin, bainal indonesiin, tapi bainal nas, manusia. Oleh karena itu mendamaikan manusia, jangan terjadi konflik, mencegah konflik. Ya, apalagi ini mau pemilu, ini jangan ada konflik. Saya bilang berbeda partai jangan konflik, berbeda capres jangan konflik, jangan bermusuhan. Lakum partai hukum, walana parteuna, buat Anda partai Anda, dan buat saya partai saya. Walakum capres hukum, walana capresuna, misal buat Anda capres Anda. Jadi kita jaga islahin bainan nas,
tentu yaitu di 3 hal ini. Jadi mengajak kita untuk memobilisasi dana baik yang sunnah maupun yang wajib, sedekah, zakat, wakaf, dan semua bisa kita jadikan pembangunan fisik, dan juga yang ma'rufin, ide-ide, gagasan-gagasan yang non fisik, dan kerja-kerja melakukan penyatuan, mendamaikan antar semua manusia. Jadi bukan hanya kita, tapi karena itu ketika Pak Jokowi mengambil peran, datang ke Ukraina, ke Soviet, itu dalam rangka melaksanakan islahin bainan nas. Nah sekarang ini perbincangannya bukan hanya dilakukan dalam bentuk tatap muka, tapi perbincangan melalui digital. Oleh karena itu, ini harus kita lawan yang hoax, yang disinformasi, yang menyesatkan. Ini semua adalah bagian yang harus kita hadapi. Dengan keahlian tersebut, saya harap para santri dapat mengoptimalkan semua peluang yang terbuka di sektor industri kreatif digital, khususnya yang dapat memajukan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Sekarang kita sedang jadi go syariah, go digital, go global. Nah ini syariah ini kita terus digitalisasi dan kita terus menuju ke global. Ya, terutama di sektor-sektor unggulan, pariwisata, fashion, makanan, minuman. Ya ini bagian merupakan yang industri halal. Ini merupakan sektor-sektor unggulan yang harus kita kembangkan. Dan sekarang juga sudah ada namanya Global Hub, Halal Global Hub. Ya, Halal Global Hub. Jadi halal global, pusat untuk memasarkan produk-produk kita. Dan banyak produk-produk santri sekarang yang sudah diekspor ke luar negeri. Ini yang kita. Dan sudah gerakan yang kita kembangkan adalah OPOP, One Pesantren, One Product. Ya. Tanpa saya tahu, ternyata di Tenara juga sudah punya 7 produk ternyata itu. Nah, cuman masih lokal. Ya gerakannya supaya go global. Ya, nanti bisa diekspor produk-produknya itu melalui tentu ya digital. Saudara-saudara sekalian, untuk itu saya minta sekali lagi kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk membantu mendatangkan ahli-ahli di bidang ekonomi kreatif digital ke pondok-pondok pesantren-pesantren di Indonesia untuk melakukan transfer pengetahuan pada para santri dan para pengajar pesantren. Tadi saya dilapori bahwa sudah dilakukan di berbagai. Terus Pak Menteri, terus saja seluruh pesantren disasar terus supaya mereka bisa berjihad di bidang mujahid digital, nanti melahirkan pejuang-pejuang digital. Selain keahlian di bidang teknologi digital, saya harap para santri juga mendapatkan suntikan pengetahuan lain yang dapat mendukung produk-produk kreatif santri sehingga dapat mengakses pasar yang lebih luas seperti pengetahuan tentang hak kekayaan intelektual dan juga pembiayaan. Saya juga minta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mengamati dan melakukan analisis terhadap tren ekonomi kreatif digital ke depan, khususnya apabila pandemi berakhir. Data dan analisa ini akan menuntun pemerintah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan di sektor ekonomi kreatif. Bagi penutup, saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat senang dapat melihat sendiri bagaimana santri bergerak untuk ambil bagian dalam pembangunan dan kebangkitan bangsa. Hari ini
bertepatan dengan hari peringatan Sumpah Pemuda. Tadi sudah singgung ya. 28 Oktober saya mengajak kita semua untuk mewujudkan santri digital untuk Indonesia bangkit. Selamat Hari Santri Nasional dan selamat Hari Pemuda tahun 2022. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya, himayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.